seperti mainin bola basket mini. Dia tuh langsung merinding. Apaan sih? Selamat berjumpa kembali di podcast Kok Serem? Serem. Tenang, sebentar nih. Apa? Kalau teman gaib perhatikan, sayup-sayup terdengar suara. Gendang. Iya. Oh, ada hajatan. Gua nggak tahu. Ini kayaknya dari sebelah nih. Oh, Sebelah nih Pasti Om Edi lagi meeting sama Pak RT. Oh, lo meetingnya pakai dangdut? Pak RT tuh selera lagunya dangdut. Kalau lagi meeting sama Om Edi, itu Pak Om Edi selera musiknya menyesuaikan sama Pak RT. Oh, Pasti ada sesuatu yang sedang didiskusikan. sekarang hari apa betul. sih? Sekarang Rabu. hari Rabu. Oh iya benar. Ini jadwalnya Om Edi weekly meeting soalnya. Anjir. Asik. Om Edi ada weekly meeting sama Gak dia. ada. General meeting nih. Iya, general meeting. Evaluasi ini. Saya sebagai warga gimana gitu Iya. kali. Iya. Kayak Apa gitu. kabar teman gaib ya? Kali ini kami hadir bertiga aja tanpa narasumber ya. Betul. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Itu beneran ini pembukaan acara kalau itu. Pembukaan meeting bener itu Iya, kayak tapi gitu. tidak mengurangi esensi dari setiap perjumpaan di podcast Kosrem. Ada cerita horor Betul. yang akan Kita bacakan. kita bacakan. Betul. Gitu. Nah, tapi sebelum itu, Pak. Apa tuh? Ini intermezzonya ya. Iya. Gue mau nanya sama kalian. Oke. Puspa kan udah lulus tuh, pada ngucapin gak tuh? Oh iya. Iya. Wisuda. Gua nggak Akhirnya tahu. Gua Puspa nggak tahu. ex Gua- kru dari Kok Kreatif Betul. yang ya lumayan ya ada 3 minggu ya di Kok Kreatif ya. Iya, Gak iya. kuat dia ya? Gak kuat. Iya gak iya kuat. iya. Setelah mencoba untuk gabung sama Kok Kreatif, Betul. ngerasain jadi anak agensi, Iya. akhirnya tumbang juga. Tuh, Betul. Akhirnya Tapi beralih bukan jadi- yang pertama sebenarnya kan. Iya. Oh, yang kedua juga ada. Ini Sebelumnya, ada. yang ini kedua, yang ini kedua kru justru. kedua. Oh iya, ini Ex kru kedua kan. Sebenarnya kerjaan kita di Kok Kreatif nggak begitu berat. Betul. Tapi nggak ada gajinya. Enggak ada. Ada dong. ada, tapi untuk kita. Karawan. Kapitalis. Aduh. Akhirnya dia berpikir kayaknya gue emang harus nyelesain kuliah aja deh gitu ya kan, daripada Betul. join agency gitu Dan ya. Gue baru tahu kalau dia Dan hari itu ini pilihan yang lulus. tepat untuk Iya. Puspa ya. Soalnya kalau Akhirnya dia lulus. memilih untuk lanjut di sini dia nggak lulus. Iya, betul. Ya makanya lu jangan sujon dik. Apa? Lu bilang kemarin dia cabut, pasti nggak betah. Pasti ada masalah personal sama anak KC. Padahal dia sebenarnya pengen nyelesain kuliahnya, pengen fokus. Tapi enggak, Pak, maksudnya gini loh. Kalau misalnya kalian inget bukan intro, tapi reason dia ngomong ke kita kan dia dapet tawaran gitu kan. Oh iya. Tapi ini gue dapet info A1, Anjay, A1. info A1 Dari atau enggak A1 itu folio, kalau A4 HPS Bukan. kan. Lu mau laminating apa? Nah, itu tuh katanya dia tuh itu cuma gimmick aja, Pak, sebenarnya, Pak. Emang mau cabut alasan aja. untuk cabut. Oh, emang mau cabut aja, Betul. bukan karena alasan-alasan. Betul. Ya nggak apa-apa juga. Iya. Betul, ya. itu dia Kan nggak apa-apa namanya juga. beberapa orang kan Nggak mungkin enak untuk Ngomong jujur terus terang. Nah, jadi kan teman Gaib tahu nih kondisi kita habis kehilangan satu slot ya. Jadi silakan kirim CV kalian. Lu jangan ngadi-ngadi. Lu suka aja ada ide-ide tiba-tiba yang tanpa persetujuan. Ntar beneran ada yang ngechat loh. Oh iya. Beneran. Ada yang lu. ngirim CV beneran. Enggak Kak. digituin aja udah banyak. Iya, pengen iya, magang anjir, lah. iya. Yang terima KOL enggak Kak? Kan? Butuh tapi- talent gak kak? Nah, tapi kayaknya mungkin sebentar lagi kita juga bakalan open rekrutmen untuk magang kali ya. Amin. Amin, amin. Mudah-mudahan Artinya kan doain aja. Artinya kan kalau sebuah perusahaan rintisan yang sudah berani untuk menarik karyawan, secara profit udah lumayan. Betul. Makanya kita aminin aja, Amin. mudah-mudahan profitnya ke depan semakin membaik ya. Betul. Iya, oke. Ngomong-ngomong soal profit, Ya. Apa lagi? ini ceritanya berarti tentang Nih kalau bertiga pasti begini nih. Tentang pasti dia ada sebuah- gimmick-gimmick. sebuah Enggak ada, Pak. santet menyantet nih. Mas Enggak, ini. enggak ada hubungannya. Usaha bisnis. Tapi ini sebuah cerita Iya, yang iya. memang sudah lama dikirimkan oleh teman gaib. Ya. Tapi mohon maaf ya untuk Sela. Oh, Ya, nggak pakai majid ya. Selama aja. Beranikan Baru bisa diri dibacakan ya, karena beberapa episode sebelumnya kami memang
kemarin lagi bukan artinya maksudnya nggak prioritas ya buat yang udah kirim cerita, tapi ada banyak beberapa narasumber yang emang udah kami plotting sebelumnya. Betul. Baru dapat waktunya tuh ya kemarin-kemarin. Nah, Ya. akhirnya ya sebenarnya sih mekanismenya sama ya, maksudnya cerita yang mana duluan yang masuk itu yang dibacain. Ya, Gitu. betul. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya aja Ya. ya di episode podcast Kosrom kali ini. Kisah kali ini datang dari kiriman teman gaib nih, ya. Pasti Entah namanya Sela ya. Tadi udah gue sebutin, Oh, udah. nggak usah pasti. Ah. Ini Masa pengalaman. seolah-olah nebak-nebak gitu ya. Betul, dan bener gitu. Emang tadi gue udah sebutin. Ini pengalaman horornya Sela saat tinggal di rumahnya yang lama. Jadi sekarang tuh dia tinggal di rumah baru ya. Kejadiannya ini sebenarnya cukup lama juga. Saat dia tuh masih duduk di bangku SD. Ya, sekarang dia tuh udah kelas 6 lah ya. Masih SD dong. Masih SD dong, Masih di bangku nggak SD. gede-gede dong. Ini gue curiga Nobita ini. Nggak tahu kan SD-nya kelas berapa ya? Oh, iya, Kelas 2. Kan lumayan lama juga tuh kelas 6. Nggak disebutkan dia sekarang tuh udah SMA, kuliah atau kerja gitu ya. Yang pastinya kejadiannya pada saat dia masih SD. Suatu malam saat semua orang di rumahnya Sela ini udah pada tidur, tiba-tiba Sela kebangun di tengah malam karena dia kebelet buat buang air kecil. Oke. Ya, Standar ya. template. Kalau gua kebelet berak. Berak. Ya, lu kan emang Emang lu gak pernah kencing kan? Berak mulu. Enggak, itu nyatu, Pak. Oh, bareng ya? Sekalian. Iya. Oke, terus. Nah, saat dia mau bergegas menuju toilet, samar-samar tapi lumayan jelas, dia mendengar ada suara seperti orang yang lagi main ponsel. Ya. Oke, asumsikan berarti kalau waktu dia masih SD, kayaknya HP-nya itu masih kita- HP yang kita- ketik-ketik gitu, tau gak sih lu? Mungkin. Tapi kita nggak tahu dia tahun berapa sekarang kan? Nah, Soalnya Umur berapa? kalau yang udah smartphone kan Iya. silent harusnya. Nah, jawabannya ada di kelanjutan ceritanya. Wih, oke. gila. Saat itu memang belum marak smartphone. Oh, benar. benar. Masih Benar. keypadnya masih bunyi tuh, Iya, yang berisik tik, tuh. tik, 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 Betul, tik, betul. gitu tuh. Dan di rumah si Sela ini yang punya HP tuh cuma kakaknya, ya, kakak perempuannya Sela. HP jadul gitu deh, Iya. yang tombolnya kalau dipakai berisik gitu, Iya. tak tak gitu ya. Nah pada saat itu dia tuh mikirnya, mungkin itu mamahnya yang lagi mainin ponsel kakaknya Sela. Oke. Emang kondisinya mamanya ini kadang-kadang kalau kakaknya Sela udah tidur, mamanya suka iseng main HP. Oke. Gitu. Kamar tidurnya Sela dan kakaknya ini ada jendela kayu zaman dulu gitu deh. Jadi karena pemasaran, Penasaran dong. ya tapi ya gitu maksudnya. Si Sela nih coba buat ngintip dari dalam kamarnya lewat jendela kayu di kamarnya itu ya. Dia nyoba ngintip, pas dia ngintip, Sela lihat yang tadinya dia kira mamanya lagi main HP, Taunya. tapi ternyata mamanya tuh lagi tidur. Suaranya tuh masih terdengar jelas tuh, tak 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 tak, tak gitu, kayak ada orang yang mainin HP-nya. Nah, yang bikin dia makin merinding, suara orang main HP itu deket banget. Jadi asumsinya dia mungkin kakaknya. Sela mastiin lagi, ngeliat ke kasur tempat dia tidur, kakaknya tidurnya agak miring, tapi nggak lagi mainin HP, dan HP-nya ada di belakang kakaknya. Wah, Anjir. Jadi bisa dipastikan Itu HP itu nggak lagi dimainin. Oke. Itu yang bikin si Sela merinding dan menerka-nerka itu suara HP siapa yang lagi dimainin. Betul. apaan sih? Anjir. Kaget Harus begitu ya. Harus emang. Iya. Ada aja gimmick ada. anjir. Emang. Untung gue udah sembuh. Kalau masih jangan pastikan gue. Anjir. Coba gimana? Tolong. Ya. Oke, lanjut ya. Karena agak takut, Gue deg-degan banget langsung. Sela pun akhirnya ngebangunin kakaknya. Dan saat dia ngebangunin kakaknya, tiba-tiba suara HP-nya itu hilang.
Oke. Ini lanjut ke cerita lain yang juga terjadi di Rumah itu. rumah tapi bukan rumahnya yang lama. Yang ini baru. justru rumahnya dia sekarang, tempat dia tinggal ya. Oke, ini dapat clue nih kalau dia ternyata memang kayaknya sih udah kuliah ya. Oke. Karena ini kejadiannya waktu itu dia masih SMA. Oh, Gitu, oke. ya. Oh, ketika dia udah SMA, iya benar-benar. Mungkin dia sekarang masih kuliah atau Udah lulus. lagi skripsi gitu ya. Ah. Oke, jadi di rumah yang barunya ini bisa dibilang nggak aman-aman banget dari godaan atau gangguan-gangguan mistis gitu ya. Walaupun memang gangguannya masih terbilang kalau banyak orang di luar sana mungkin pernah ngalamin pengalaman yang ekstrim, buat orang lain mungkin ini biasa aja. Oke. Seperti yang terjadi di rumah lamanya, gangguan-gangguan yang sama seperti gangguan suara gitu ya. Kemunculan suara-suara misterius ini juga terjadi di rumah barunya Sheila. Rumah yang baru Sheila dan keluarganya tempati ini sebelumnya itu sempat kosong lama. Jadi mungkin karena itu suasana rumahnya tuh jadi agak spooky, ya. Suasana di sekitar rumah tempat dia tinggal juga kanan kiri depan belakangnya tuh nggak ada bangunan, jadi cuma tanah kosong aja. Ada bangunan cuman jaraknya mungkin agak jauh kali ya. Feeling gue kayak di daerah Bekasi tuh, Pak. Mungkin di daerah-daerah pelosok Jakarta ya. Betul. Ya, yang mungkin masih banyak tanah kosong. Iya. Nah, suatu hari kereta lewat. Wah, Ngapa sih kereta harus klakson-klakson gitu? Kan nggak ada juga orang yang lewat di rel kereta. info, Ada. Pak. Ada, Pak. Ada Yang kemarin aja meninggal di rel. Iya juga sih. Itu karena lupa klakson. bukan Oh, iya, bukan iya. dia yang salah. Oh, bukan. Lupa klakson dong. Nah, dia ngapain itu iya, nerobos lampu merah? Enggak, udah bukan. palang Palang pintu. pintu. Enggak, palang palang rel, kok palang pintu? Palang pintu tuh tung Beneran salah halang-halang dia. iya. Kan bercanda. Ternyata beneran salah sih anjing. Oke. Suatu hari ini kejadian di rumah barunya ya. Iya. Sheila ini lagi sendirian di rumah. Papanya lagi kerja, mama sama kakaknya juga lagi nggak di rumah. Adiknya lagi keluar main. Udah Jadi fix dia sendiri nih. Fix dia sendirian di rumah. Sambil membunuh kebosanan, si Sheila ini main HP aja. HP kakaknya. Enggak. Oh, bukan. Kan udah dapat banget kan itu. Oh, udah SMA. Kan udah SMA. Gua kira masih pakai HP Iya. kakaknya. Enggak, udah dikasih Oh, udah satu-satu dikasih, pasti ya kan, oke. kakaknya dapat. Sekarang gantian Sheila karena udah berhasil lulus dengan nilai yang baik. Oh iya. Selamat Sheila. Jadi lagi asik-asik main HP, Iya. Sheila nih ngedenger kayak ada orang. Nah, kali ini nggak lagi main HP, tapi lagi seperti mainin bola basket mini. Oh. Tahu bola basket mini ya? Puk puk puk. Saudaranya Daus Mini. Bukan. Bukan. Bola basket yang Kecil. kecil tuh ya, bola mainan lah ya, bola basket mainan ya. Suaranya itu terdengar kalau diperhatikan sama Sheila pada saat itu berada di kamar sebelah, yaitu kamar ayahnya. Jangan-jangan ibu dan ayahnya lagi bermain. Kan udah dibuka Udah tadi, di notis tadi di awal. bapaknya kerja, Bapaknya kerja. mama sama kakaknya lagi cabut, lagi pergi, lagi nggak di rumah. Suaranya terdengar dari kamar ayahnya si Sheila, ya, kamar orang tuanya. Memang Sheila sempat ngeliat adiknya itu mainin bola basket mini di rumahnya beberapa hari sebelumnya gitu lah ya. Nah, ngedengar itu dia tuh langsung merinding, kebayang lagi kejadian yang pernah dia alami di rumah lamanya. Oke. Karena dia tahu pada saat itu di rumahnya tuh lagi nggak ada siapa-siapa. Terus siapa yang mainin kriket? Bukan dong, basket dong. Basket mini. Kriket tuh PR, Pak. Panjang. Harus luas, harus luas ya. Harus Dan luas. harus pakai sepatu itu iya, ya. ribet. Sepatu yang S itu ya. Bener, ini Iya. panjang nih, Pak. Ribet, Pak. Kalau di kamar nggak muat. Iya. Mungkin kriketnya kriket korek kali maksudnya. Wah, Ada kan kriket korek. ada. Korek Circle K itu ya. Suaranya jelas banget. Ini siapa yang lagi mainin bola basket itu katanya. Suaranya itu kayak bola basketnya itu lagi di dribble gitu. Suaranya itu berlangsung lumayan lama kata si Sheila. Pada saat itu aku takut bukan main, Kata si Sheila. kata ibunya. Wah, kan nggak ada ibunya. Sheila.
Iya dong, Sela dong. Iya. Kalau lu pancing jadinya gue Oh iya, begitu. Padahal gue bener maksudnya ini lagi Iya, terusin iya. gitu. Terus. Terus pada saat itu dia langsung takut bukan main, mau ngecek ke sumber suaranya juga dia nggak punya keberanian karena kebayang lagi kejadian sebelumnya gitu. Berapa kali dia diganggu sama teror suara-suara misterius di rumahnya. Dia beberapa saat terjaga, terus nggak bisa fokus, yang dia bisa lakukan cuma diem dan terus ngedengerin suara bola basket itu dimainin. Semakin lama suaranya jadi kayak semakin menyeramkan karena asosiasinya langsung kepikiran siapa yang mainin ya, jangan-jangan Iya, hantu pengalaman atau iya, apa sebenarnya kan begitu. jangan-jangan yang mainin Casper jahat. Wah, ada Casper jahat. Iya kan? Dia mencoba buat menghubungi kakaknya supaya kakaknya ini segera pulang lah sama ibunya gitu ya, sama mamanya. Tapi pas ditelepon kakaknya ini nggak ada respon. Dan di luar pun dia ngelihat nggak ada orang yang lewat, nggak kedengeran ada orang aktivitas gitu ya, atau ada yang lewat dan segala macamnya. Bener-bener dia ngedengar pada saat itu suasananya cuma hening dan sesekali diselingi dengan suara bola basket yang lagi dimainin itu. Beberapa kali dia kecetus ide buat ngecek keluar, tapi sekali lagi ya karena dia takut jadinya nggak jadi gitu ya. Apa gue cek aja ya, apa gue takut gitu ya kan, kurang lebih gitulah ya. Dia takut kalau pas dia ngecek ternyata bener yang dimainin bola basket, yang lagi mainin bola basketnya itu hantu gitulah, bayangan-bayangan orang ketakutan ya. Nah singkat cerita akhirnya kakaknya pulang. Terus tiba-tiba pada saat kakaknya pulang itu suaranya hilang, suara bola basket yang lagi dimainin itu hilang. Dia nanya sama kakaknya, Kak di depan tuh ada adek nggak sih lagi main bola gitu. Ini di dalam kamar nih kayaknya nih ya kejadiannya, kondisinya kakaknya udah masuk ke dalam kamar. Kakaknya bilang nggak ada, kata nggak ada siapa-siapa. Terus dia setelah nanya itu dia langsung keluar tuh karena udah ada kakak sama mamanya kan di rumah kan, jadi dia berani buat keluar ngecek gitu. Dan bener emang nggak ada siapa-siapa. Setelah dia cek ternyata bolanya itu adanya di dapur. Aneh ya kan? Dia kedengarannya di Kamar sebelah. di kamar Tapi bapaknya. bolanya justru ada di dapur. Bolanya justru ada di dapur gitu. Dia jelas banget ngedengar suaranya itu emang ada di kamar sebelah itu, tapi entah kenapa kenyataannya bolanya itu ternyata ada di dapur itu ya. Itu kejadian yang beneran menurut dia di luar nalar lah. Sekian cerita pengalaman dari aku dengan hantu yang namanya Jurik Tek-Tek. Waduh. nggak tahu Karena nih, Suri suka ngasih bunyi. Enggak, dia ngasih nama sendiri ya. Iya dia ngasih nama sendiri. Lu apa si Selanya ngasih? Selanya. Oh, enggak Selanya. lunya. Enggak kan makanya dia ngebacain. Dia nebak-nebak sendiri itu hantu itu ya. Seperti itu cerita dari Sela. Terima kasih Sela sudah memberikan cerita Terima Yang kasih. luar biasa, di, serem. Edisi podcast Kau Seram kali ini ya. Gua gua jadi Aduh. Memang paling gampang sih ya. Paling gampang apa nih? Paling main basket. bukan. Ya gangguan-gangguan yang paling umum terjadi Suara. lah Lewat ya. suara, benar. Gitu ya. Kalau dia nggak cukup mampu, entah kitanya yang nggak cukup mampu untuk melihat makhluk gaib atau makhluk gaibnya memang sengaja nggak menunjukkan diri, cuman suara-suara aja atau mungkin gerakan-gerakan benda seperti itu ya. Tapi gue seumur umur nggak pernah gitu ngalamin di rumah sendirian pas lagi kecil gitu. Serius lu? Nggak pernah gue. Karena daerah lu rame, Pak. Ya walaupun memang rame, tapi gue nggak pernah maksudnya tinggal sendirian sama Pasti ada keluarga orang. gue gitu. Oh iya. Waktu Kalau kecil. bokap nyokap cabut, pasti gue diajak gitu. Kalau tahu nggak ada siapa-siapa, misalnya Iya. abang gue nggak ada, ya pasti gue diajak pergi sama bokap gue atau sama nyokap gue gitu. Kalau misalnya rumah tahu bakal kosong gitu. Tapi kalau misal nggak diajak lu tetap nyusul. Nggak pernah kan gue bilang. Kan gue bilang gue nggak pernah. Jadi gue nggak pernah mengalami momen-momen sendirian lagi kecil gitu di rumah. Karena rumah saya kan besar ya. Why? Ya nggak besar-besar amat sebenarnya gitu ya. Cuman mungkin orang tua gue nggak mau anaknya sendirian aja kali di Iya, rumah. takut. Gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal suara gini, gue tuh jadi keinget sama ceritanya si Dimas. Dimas. Oh iya. Pengalaman dia di Bromo. Oh. Kita undang aja kali. Nah, Ini dia
Belum, ntar dong. Belum. Ya. Tapi mungkin nanti di episode selanjutnya kalau misalnya tertarik ya Iya, untuk kita undang. Karena gue sempat cerita kan, gue bilang gue ada podcast nih, podcast horor. Dan menurut gue pengalamannya itu cukup gila. Karena kalau lu pernah tahu nggak ada kayak semacam legend, bukan legend sih, mitos. Kalau di Bromo itu kan penghuninya apa, suku Tengger ya kalau nggak salah ya. Nah, menurut suku Tengger itu tuh ada kepercayaan dalam suku Tengger itu tuh Entah suku Tengger, entah. kayak suku Tengger sih, seingat gue suku Tengger deh. Iya mungkin ya. Ya pokoknya masyarakat adat di sana lah ya. Betul. Masyarakat adat di Gunung Bromo itu, dia tuh kejadiannya dia menemukan bertemu sama satu sosok. Sosoknya itu adalah sosok yang menjadi sebuah mitos di suku Tengger tersebut. Gue lupa nama sosok itu apa. Tapi Oke. di situ tuh si Dimas itu ngelihat dengan Mata gue. bukan dong, mata dia sendiri. Iya. Mata kepalanya Dimas. Iya. Enggak, iya Tapi- mata kepalanya Dimas, Tapi betul. kepalanya nggak bisa lihat, matanya doang. Betul, matanya doang. Dan Iya. ini dikonfirmasi kenapa? Karena Dimas nggak sendiri waktu itu ke sana. Oh, sama? Dia sama si Mbak Linda itu. Oh, Mbak Linda ini Balia, salah. Siapa bilang Mbak Linda? Iya. Balia. iya. Mbak Lia ini ternyata teman naik gunungnya. Temen naik gunungnya Dimas waktu, pada waktu saat Dimas itu. itu. Oh, Balia juga lihat. Balia juga lihat. Apa Dan sih sosoknya? Gua penasaran. cuman di situ yang ngeh duluan bahwa ini adalah sosok yang Itu. Heeh. itu si Dimas. Oke. Oh, jadi sebelumnya Dimas tahu kalau Sosoknya kayak apa, dia cerita nggak? Iya. Perawakannya itu tuh sama kayak kita. Oh, cewek. Bukan dong. Kita cowok. Itu perawan. Oh, beda. Beda. Oh, salah sih lagi gua. Terus. Tapi nggak apa-apa, nice try. Sosoknya itu bentuknya, perawakannya itu sebenarnya kayak orang biasa. Cuman yang membedakan itu, kalau nggak salah matanya itu tuh putih. Anjir serem. Kayak Gue mendingan Ojan, anjir. hitam merah gitu deh daripada putih. Ojan bisa tuh mata putih. Dan Coba, dia Jan. anjing enggak dong. Oh iya lagi. Iya lagi bener. Iya, anjir. Anjir bener. Kayak bapaknya tapi cuman putih aja Iya, matanya. iya, ya. Iya Ini bener. kemanain sih? Hitam-hitamnya aja. Dan kok bisa Dikemanain. orang begitu? Jatuh. Tapi iya Gue dikemanain. juga nggak bisa lagi kayak gitu. Iya. Terus Nah. terus. Dan yang soal di Bromo itu bukan cuman ketemu sama si sosok itu doang. Oke. Jadi perjalanan dia ke sana, itu tuh dia banyak nemuin hal-hal aneh. Oke. Jadi dia itu bayangin perjalanan Bromonya itu ke Bromonya, ke puncak Bromonya itu, Oke. dia tuh nggak lewat jalur yang seperti biasa, tapi dia emang udah tahu jalur Akamsi sendiri gitu. Oke, jalur Yang mana? Iya. Itu iya. lewat hutan. Oke, bukan jalur komersil ya, istilahnya bukan jalur bukan. pendakian ya. Bukan. Memang jalur yang nggak umum. Betul. Dan itu tadi karena ada suara-suara itu tuh. Jadi waktu perjalanan Dimas ke sana, itu tuh sempat ada semacam suara-suara dan bau-bau yang mengikuti lah ke sana. Tapi tungguin aja ya teman gaib, semoga kami bisa Ngundang ajak si Dimas nih Iya. untuk ngobrol, Betul. nyeritain pengalaman dia ketika melakukan pendakian ke Gunung Bromo. Sekian dulu untuk episode kali ini ya teman gaib, dan kritik saran boleh ditaruh aja di kolom komen. Tuh. Jangan lupa share and subscribe juga, Iya. likes, follow Instagram Podcast Kosram di Iya. @podcast.kosram. Yang punya cerita horor bisa ke Klik link yang ada di bio kita, terus isi Google Form yang ada di sana, Ya. atau kalau misalnya mau kirim lewat WhatsApp ataupun voice note bisa langsung ke WhatsApp yang tertera di sana aja. Iya, betul. udah gitu doang. Udah, bro. wah, sangat membantu, sangat membantu. Gua seketika langsung kepikiran, oh iya belum bikin konten ads PKS. Oh iya, gue juga baru ingat Makanya lagi. langsung kepikiran, Oh iya, betul. Udah deh kalau gitu. Tapi Kita udah ada. Kami ada. kerja lagi ya Galtek teman doang, gaib. galtek Teman gaib doang. juga selamat melanjutkan kembali aktivitas. Ya. Akhir kata Aris pamit. Fafa pamit. Sidik juga pamit. Sampai jumpa di lain episode. Bye bye. Bye bye.